Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Syuron masiro ya Ustaz Hasbullah, ya Ustaz Hasbullah. Syukron kasiro. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Al-Quran. Secara bahasa, kata Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u Quran, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Bentuk kata benda masdar dari kata kerja Quran yang artinya membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dinilai ibadah. Huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Yang kedua, nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab, yang artinya kitab. Hal ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Lalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua adalah Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan dalam surah Al-Furqan ayat pertama. Tabarakalladzi nazzalal Qur'an ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam atau jin dan manusia. Yang ketiga adalah fungsi Al-Quran.
Yang pertama, sebagai informasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang kedua, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang ketiga, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang keempat, sebagai pengontrol, pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Kita masuk ke bagian B. Pengertian hadis. Menurut bahasa, hadis berasal dari kata hadis yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan takrir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi rasul. Hadis juga biasa dimaknai dengan sunnah. Yang pertama, perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syarak yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat dalam salat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Yang ketiga, takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Yang keempat adalah sifat, keadaan, dan himmah keinginan Rasulullah SAW. Kita masuk ke poin C, fungsi Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. D. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pernah diturunkan sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ditujukan hanya kepada umat pada zaman tertentu saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh siapapun sampai akhir zaman. Yang kedua, sebagai sumber hukum yang pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Sampai kali ini saya mau bertanya dulu,
Siapakah yang di sini bisa menjelaskan pengertian dari Al-Quran? Saya, Pak. Ya, silakan. Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu arti hadis? Saya, Pak. Ya, silakan Zahra. Hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan terhadap perkataan yang dihafalkan, disebarkan dan diprediksikan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama. Kalau fungsi Al-Quran, siapa? Oh ya, silakan Muhammad Awal. Sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penyebaran dan perincian, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran Israel, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Ya, kalau fungsi hadis siapa? Saya, Pak. Oh ya, silakan Faiza. Menentukan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, memerinci ayat Al-Quran yang global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Iya, terima kasih. Jadi, kalian pasti sudah paham apa itu Al-Quran, apa itu hadis, bagaimana fungsinya. Maka dari itu, saya tugaskan untuk belajar mandiri, untuk melihat buku bacaan, untuk pengembangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita hidup di dunia ini butuh yang namanya pedoman. Seperti yang kita pelajari adalah pedoman kita sebagai orang Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kenapa kita butuh pedoman? Supaya kita tidak melenceng dalam kehidupan di dunia ini. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, kelak nanti kita akan ke akhirat. Tergantung dari kita. Kalau kita tidak berpedoman terhadap Al-Quran, biasanya nanti kita akan melenceng. Maka di akhiratnya nanti adalah kita akan masuk neraka. Kalau kita ikuti Al-Quran sebagai pedoman hidup, insya Allah kita dengan hidayah Allah, kita akan masuk ke surga. Seperti itu. Maka dari itu, jadikanlah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang saya pahami dari ayat tersebut, apabila kita mengikuti apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, maka kita tidak akan tersesat dan bahagia di dunia dan akhirat.